Oke, halo semua. Balik lagi ke channel YouTube gua nih. Kita bahas hari ini mengenai isunya PANI, Pratama Abadi Nusantara Industri. Dan apa sih yang terjadi di PANI? Karena kalau kalian perhatiin tadi di ARB 9675. Nah, di sini juga tadi gua udah mention di grup. Kalau kalian baca tanggal 2, watch kalau PANI ARB-nya buka. Nah, ternyata beneran dari 6.000 sampai ke 6.000 lot di offer tadi sampai dibawa ke arah 9%. Kenapa cuma 9%? Jawabannya karena PANI lagi ada di papan pemantauan khusus. Oke, kalau kalian perhatiin di sini ada PANI, papan pemantauan khusus. Kemarin karena pergerakan yang signifikan dari harga, oke, dari harga 5.000 ya sampai ke 12.000. Terus kena suspend 2 kali, makanya biasa masuk ke papan pemantauan khusus. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang sebenarnya menarik dari PANI ini. Kenapa isunya menarik banget? Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke prospektusnya ya. Pratama Abadi Nusantara Industri Tbk. Ini baru rilis hari ini di umum. Jadi baru kita lihat hari ini. Oke. Nah, ini isinya. Nah, kalau kalian mau tahu PANI itu bisnisnya sebenarnya ngapain ya. Bisnisnya PANI itu sebenarnya ngapain? Kalian bisa lihat di aplikasi JOC ya. Di bagian company profile nih PANI. Nah, ini cuma diringkas doang. Secara dasar adalah PANI hubungan bisnisnya adalah packaging metal atau packaging yang berbasis metal. Kalian juga bisa lihat di aplikasi Stockbit yang udah diringkas juga. Bidang industri dan perdagangan kemasan kaleng. Ya, kaleng kan juga berarti metal, oke? Nah, sebelum balik ke sana kita lihat review sebentar laporan keuangannya gimana. Sebenarnya nggak terlalu luar biasa, nggak terlalu ciamik untuk laporan keuangannya PANI. Biasa aja sebenarnya, nothing special. Nah, cuma something yang menarik itu pada saat, ingat nggak PANI itu dulu pernah sempat terbang yang lumayan jauh. Kalau kita tarik mundur, ya kita tarik mundur ya. Oke, kita tarik mundur dari tanggal tahun lalu ya, ya. Oke, PANI itu sempat terbang gila-gilaan nih. Ini dari seribuan terbang sampai 5.000. Nah, ini kan lumayan signifikan lah. Yang di sini juga arah berhari-hari kan. Nah, ini sebenarnya terjadi apa sih? Nah, pada masa-masa ini kan sekitar bulan Februari Maret, ini sekitar bulan September Oktober 2021 ya, waktu yang pertama kali terbang di sini. Oke, di sini kan pertama kali terbang ya. Kalau kalian perhatiin. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat ini? Nah, kalau kalian lihat di bagian salah satu fitur yang kalian bisa gunakan di Stockbit adalah kalian melihat apa sih yang terjadi sebenarnya. Nah, pada tanggal 11 Oktober, Multi Arta Pratama, oke, dia membeli saham PANI sebesar 80%. Oke, dia beli saham PANI sebesar 80%. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan PANI pertama kali terbang. Oke, itu pertama. Nah, kedua, sekarang ada isu kedua. Apa sih tujuan dari sini? Apa sih tujuan dari isu ini? Nah, kita kupas satu-satu. Oke, pertama, RUPS terjadi tanggal 8 Juni. Udah lewat ya. Dan come date tanggal 8 Agustus. Yang berarti sekitar 1, 2, 3, 4. 4 hari lagi come date. Oke. X-date tanggal 11. Nah, X-date ini hati-hati karena ya nanti kita bahas kenapa hati-hati. Oke. Nah, terus juga yang bisa kalian lihat lagi adalah oke. Jumlah saham yang diterbitkan adalah 13 miliar lembar saham. Oke. Yang merupakan saham baru. Harga pelaksananya di harga 500. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya kalian harus perhatiin. Kenapa? Karena ya PANI sekarang tuh harganya 11.000. Bukan di harga kayak misalnya 1.000, 2.000, enggak, ini jauh. Jadi harga PANI sekarang tuh 11.000. Oke. Kita perhatikan di sini ya. Harga PANI per 0208 jam 14.14, oke. Nah, harga PANI adalah di harga 11.425, di harga arahnya. Oke, itu pertama data yang perlu kita tahu. Nah, yang kedua, harga pelaksanaan.
ada di harga 500. Oke. Nah, ini satu hal yang menarik lagi. Rasio konversi adalah satu pemegang saham lama mendapatkan 32 HMETD atau 32 lembar baru. Yang artinya rasionya adalah, ini kita bandingin new sama old. Oke. Satu saham lama sama dengan 32 rasio saham baru. Berarti artinya apa? Yang kalian bisa perhatiin adalah di sini lembar saham yang terbit yang baru itu banyak banget. Oke, kalian cuma punya satu aja, kalian bisa dapat 32 lot. Oke, itu pertama. Nah, dilusi kepemilikan maksimum 96,97%. Oke, saham baru ini akan dicatatkan dengan BI ini sebagai info aja. Nih, pembeli siaga ini salah satu hal yang selalu gue mention ketika ada reissue. Gue selalu bilang, perhatiin siapa sih pembeli siaganya. Kalau pembeli siaganya bagus, tujuan reissue-nya bagus, ya itu bagus. Cuma kalau enggak, ya nggak usah. Makanya banyak banget reissue yang sebenarnya nggak berhasil. Bukan nggak berhasil apa, cuma memang karena reissue-nya tuh nggak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Contoh yang paling sering terjadi adalah reissue di saham-saham Lipo. Harga saham 200, reissue-nya di 500. Siapa yang mau tebus? Ya kita sebagai investor retail, ya bego-bego kita dong. Kita punya bisa beli di harga 200, tapi kita mau beli di 500, ya ngapain? Itu pertama. Oke. Nah, apabila saham baru yang diterbitkan dalam tidak seluruhnya diambil, oleh pemegang, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar. Itu pertama, oke. Nah, itu informasi aja. Nah, ini yang penting. Apabila setelah alokasi masih terdapat sisa dari saham jumlah yang ditawarkan, maka MAP selaku pembeli siaga akan mengambil seluruh sisa saham. Oke, seluruh. Yang artinya apa? Ya berarti dia bakal ngambil semua kalau ada sisa. Nah, setelah di breakdown, jika masyarakat konversikan semua, ini kan sekarang yang pertanggal 30 Juni kan kondisi pemegang sahamnya begini ya. Oke. Nah, ketika di semua pemegang saham yang mengkonversikan sahamnya, reissue-nya, berarti contoh nih, gue ada pegang 10 lot ya. Gue pegang 10 lot, terus berarti gue harus konversi 320 lot kali 500. Oke, sama dengan ini kali ini kali 100. Oke, berarti yang gue beli dengan 10 lot itu kan berarti gue beli sekitar berapa? Beli sekitar 10 juta ya. Oke. 1 juta. Nah, gue mau konversikan 32 lot. Berarti gue harus mengeluarkan uang sebesar 101,6 juta. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, kalau dikonversikan hasilnya akan jadi begini, sama. Hasilnya akan sama. Kenapa sama? Ya kan sesuai porsinya masing-masing. Masyarakat konversi semua. Cuma permasalahannya gini, apakah semua masyarakat bakal konversi? Jawabannya tidak. Nggak semua masyarakat bakal konversi sahamnya. Bakal konversi reissue-nya. Kenapa? Itu kan anggapannya 10 lot. Kalian bayangin kalau misalnya kita punya 100 slot deh, 200 slot deh. Oke. Anggapan kita punya 200 slot. Kita harus konversi di harga, kita bakal mendapatkan 200 kali 32 lot, 32 1400 kali 500. Oke. Sama dengan Nah, uang yang perlu kita keluarkan untuk mengkonversi saham PANI adalah sebesar, coba kita lihat, 320 juta. Ini kalau punya 200 lot. Jadi kalian bayangin dulu, kalian beli saham PANI, anggapan deh HK di akhir aja deh, HK di hari ini. Kan HK di hari ini kan, ini gue ganti ke rupiah deh, biar gampang lihat angkanya. Choose currency. Nah, ini kan lebih enak nih. Oke, anggapan gue hari ini aja gue beli saham PANI sebanyak 200 slot ya. Gue beli 200 slot di harga 11.425.
Berarti uang yang gue keluarkan adalah segini. Coba kali 100 lagi. Gue mengeluarkan uang 228 juta untuk beli 200 slot Pani. Ditambah lagi, nanti gue harus konversi. Misalnya gue mau konversi nih, bentar lagi gue harus konversi. Oke, ini kita bicara mengenai agak hitung-hitungan dulu ya secara matematika gimana. Nah, konversi gue bakal dapat 200 kali 32. Oke. 6.400 sama dengan 6.400 kali 500. Oke. 500. Oke. Berarti ini kali 500 kali 100 lah. Gue harus mengeluarkan lagi 320 juta buat konversi saham gue. Apakah semua orang mempersiapkan duit sebanyak itu? Ya nggak semua. Pasti ada, tapi nggak semua. Itu pertama. Oke. Nah, apabila masyarakat tidak mengkonversikan semua right issue-nya, yang terjadi adalah struktur permodalannya menjadi begini. Nah, yang signifikan di sini adalah yang gua highlight warna merah ini. Nih. Oke. Artinya apa? Artinya sengaja dibikin struktur RI-nya begini, biar apa? Biar MAP bisa megang mayoritas dari sahamnya. Kenapa? Mereka tahu masyarakat tuh nggak semua mau konversi. Hitung-hitungannya begini aja, anggapan gini. Kalian beli 200 slot, oke nih bisa beli dengan mudah nih. Oke, gue ada uang 500 juta. Gue mau HK Pani 200 slot di 11.425. Gue udah habisin 228 gitu. Gue udah habisin 228 juta. Tapi kalau mereka ngitung lagi, wah gila juga nih, gue harus konversi di harga 320 juta nih. Itu. Nah, jadi tujuannya apa? Kemungkinan besar ini terjadi ya enggak. Kalau misalnya masyarakat sampai 0,61 mungkin enggak. Karena pasti ada yang konversikan juga. Cuma at least mayoritas saham-saham mereka bakal dipegang sama MAP. Oke, paham sampai sini ya? Yang berarti intinya gini, intinya saham PAN ini right isunya tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakatnya yang 20% menipis, ini bisa naik, bisa turun. Itu tujuannya. Kalau yang kita baca dari prospektus. Oke? Nah, tapi ini perhatiin juga maksimum dilusi sebesar 90,97. Tapi ini lumayan gede juga. Udah hampir 100%. Oke? Nah, terus yang kita perlu perhatiin lagi di bagian ini ya informasi aja, efek yang ditawarkan ini biasa aja, ya informasi kan kayak normal lah ya. Berarti yang pegang sah, yang bisa dapat high beta dia siapa dan segala macamnya ya, intinya come date kalian pegang sampai come date closing kalian masih pegang ya, kalian dapat R-nya, dapat Pani R berarti. Oke, ya itu. Nah, ini yang something yang kalian perlu perhatiin. Oke. Pihak yang pembeli siaga adalah MAP, sebuah perseroan terbatas berdasarkan hukum. MAP beralamat di PIK. Oke. Di susunan pengurus dan segala macamnya. Nah, ini struktur permodalan dan susunan pemegang saham. Ini struktur pemegang saham dari PT MAP. Oke. Nah, kalian perhatiin siapa sih yang punya MAP itu? 1. Agung Sedayu, 2. Tunas Mekar Karya. Coba kalian Google. Tunas Mekar Karya sama Agung Sedayu. Oke. Tunas Mekar Karya mungkin nggak terlalu terdengar. Ya, ini beberapa, ini mungkin properti di mana aja. Oke. Ya, PT. Nggak terlalu signifikan, kan PT doang kelihatan. Tapi yang signifikan dari sini adalah ya Agung Sedayu. Nah, Agung Sedayu, kalau kalian yang bukan orang Jakarta ya mungkin beberapa nggak tahu, cuma ya orang Jakarta harusnya tahu. Agung Sedayu adalah PIK, sebuah developer besar yang tidak ikut campur tangan di Bursa Efek Indonesia. Dan ternyata dia ada di MAPI, ada di Pani, dan dia mau menambah porsinya. Anggapan ini benar-benar terjadi, sisa 0,61%.
Berarti Pani yang sekarang hitungannya udah nggak liquid, ya bakal makin nggak liquid. Bakal makin nggak liquid jadinya. Nah, dan kalau udah 0,61 ini biasa chance dia untuk menjadi perusahaan private ya lumayan besar. Nah, tapi kan kalau kalau mereka go private berdasarkan sukarela sendiri, biasa kan harga dibeli tinggi. Jadi misalnya harga Pani sekarang 11.000, ya ketika mereka mau go private kemungkinan mereka bakal beli sama masyarakat di 18.000 atau bahkan 20.000 sesuai perhitungan mereka. Itulah yang menarik. Oke. Nah, dari cara penyusunan struktural modalnya udah kelihatan bahwa isunya Pani ini menarik. Oke. Nah, rencana penggunaan buat apa? Ya, buat hal-hal biasa lah, pasti buat ekspansi bisnis, modal kerja, ya gitu-gitu doang paling. Nothing special. Tapi strukturnya lah yang menarik. Oke. Nah, sekarang gimana sih cara kita menghitung harga teoritis Pani itu berapa? Oke. Nah, pertama-tama gini, paling simpelnya kalian Google aja. Right issue calculator. Udah, ini udah paling gampang. Jadi kan nggak usah pusing kayak menghitung-hitung sendiri manual kalkulator, nggak usah deh. Ribet. Pakai aja dari Google-nya banyak. Oke. Biasa gue cari yang Excel. Yang ini kan nggak Excel kan. Gue nggak gitu tertarik kalau bukan Excel. Harusnya gue ada filenya sih. Coba ya. Oh, ada filenya. Oke. Ini aja. Kita hitung dulu harga teoritis ya. Oke. Oke. Ini hapus. Pani. Saham lama 32, sorry 1, saham baru 32. Previous price, kita anggapan aja harga Pani closing di hari ini deh. Mau lebih keren, mau lebih bagus ya, kita anggapan Pani besok arah. Oke. Berarti 11.425 dikali 1,1. Artinya apa? Arah 10%. 12.567 ya. Kita anggapan kita bulatin 12.500 aja deh. Biar gampang ya. 12.500. Exercise price ada di angka 500. Oke. Nah, ini rumusnya aku copy. Bentar ya. A27 ganti ke sini. Oke, agak ribet. Kopinya salah semua. Kita ganti ke sini aja. Pani. Oh, tadi price-nya op-nya 1, new-nya 32. Previous price-nya 12.500. Exercise price 500. Oke. Harga teoritisnya ada di 860. Kalau close di 12.500. Rendah? Iya, rendah banget. Oke, ya kita anggapkan nih harga teoritis berarti 860. Oke. Nah. Oke, kita dapat datanya. Kita dapat harga teoritis 860 dan segala macamnya. Nah, sekarang kita coba kita simulasikan dengan jumlah lot yang kalian punya. Misalnya pindah ke atas deh. Oke. Misalnya simulasi lah ya. Simulasi. Gua asumsinya kalian semua beli di hari ini deh. Padahal harusnya kan pada yang dibawakan, apalagi di harga ARB hari ini ya. Di harga ARB di 9675. Kita asumsi kita pukul rata di semua orang belanja di harga 11.000. Oke. Buy price 11.000. Oke. Total lot. Lot yang udah dibeli deh. Oke, anggapan kita beli 200 slot aja. Oke, kebanyakan deh 200 slot, 100 slot aja. Karena kan Pani kurang liquid ya. Kalian punya 300 slot, 400 slot aja bisa guyur sekarang, bisa ARB. Oke, terus nah ini bisa kita hitung. Berarti total untuk beli 11.000 di harga, untuk beli 100 slot di harga 11.000, kita mengeluarkan uang sebesar 110 juta.
Ini ganti dulu. Oke. Kita mau lakukan 110 juta. Nah, ketika nanti ada Panier, ya, Panier yang muncul, anggapan kita hold sampai ke anggapan itu deh, anggapan sampai ke XD deh. Oke. After harga teoritis, harga Pani jadi 860. Nah, sedangkan kalian bakal dapat Panier sebanyak 100 slot dikali 32, berarti 3200. Oke. Nah, dan terus kalau kalian mau tebus, ya, tebus Panier. Oke, tebus Panier berarti berapa sih harga tebus Panier? Nah, sama dengan 3200 kali ini 500 ya, kali 100, 160 juta. Oke. Nah, pilihan pertama tebus. Jadi ini gue kasih kalian beberapa pilihan ya yang bisa terjadi ya. Option 1. Ini option 1. Oke. Option 2 ya, option 2 kalian bisa dengan cara jual Panier. Nah, harga wajar Panier itu bakal terhitung dari harga exercise, oke, sama dibandingin sama harga teoritis. Jadi anggapan Pani setelah harga teoritis, ya, setelah harga teoritis, Pani itu bakal turun ke 860, oke. Berarti harga teoritis Panier, itu harusnya berada di angka 860 kurang 500, 360. Oke, sorry, kita hitung dulu nih. Kita kan sekarang habis 110 juta ya. Sekarang kita anggapan sahamnya harga turun ke 860. Berarti harganya jadi 860. Kita ada 100 slot. Dengan kali ini kali 100. Oke, jadi entar di porto kalian bakal minusnya tuh ya lumayan gede. Waktu Paniernya ke XD. Pasti bakal pusing beberapa orang. Karena dari 110 juta, kalian sisa 8,6 juta. Panik nggak? Pasti bakal panik. Cuma kan kalian ada uang di sini. Oke? Nah, jadi kalian overall, bentar kelihatan minusnya bakal gede banget. 8,6 juta. Nah, jadi di opsi kedua kalian bisa jual Panier dengan harga teoritis 360. Sedangkan kalian punya Panier sebanyak 3200. Oke, jadi kalau kalian jual Panier, kalian bakal mendapatkan sebanyak 3200 kali 360 kali 100. Oke. Format number yang ke 115 juta. Oke. Ya udah cuan. Kalau anggapannya secara kasar Paninya nggak gerak, Paninya slow, tapi nggak mungkin. Tapi kita hitung kasar dulu aja. Ya. Jadi kan udah cuan, karena kenapa? Kalian udah minus dalam, sisa 8,6, tapi kalian tebus Panier jadi 115, anggapannya begitu. Cuma kenyataannya nggak bakal begitu, kalian jangan harap. Jadi entar jangan balik, kok Paniernya segini-segini? Ya nggak mungkin, kenapa? Waktu masa-masa kalian bisa tebus Panier, itu kan harga Paninya masih bergerak. Jadi pasti ada perubahan. Ya mungkin nggak di 860 ini, mungkin udah turun ke 800, atau mungkin bahkan udah turun ke 700. Ya kita nggak tahu. Karena ada waktu gitu ya. Nah, opsi ketiga ini opsi 1, opsi 2 ya. Jadi opsi 1 kalian tebus Panier 160 juta. Nah, setelah tebus ini kalian bayar 160 juta ya. Kalian bakal dapat Pani lagi. Jadi kalian total Pani kalian tuh ada 3200 plus 100. Jadi 3300. Oke. Jadi kalau ini hasilnya ya, kita hitung hasil ujungnya ya. Nah, kalau yang ini berarti kalian ada Panier, kan ada Pani sebanyak 3300 slot. Nah, anggapan harga Paninya turun deh ke 600 misalnya. Oke, anggapan turun ke 600, kita ambil worst case aja ya. Harga Pani turun ke 600. Nah, best case-nya harga Pani naik ke 1100 deh biar adil. Oke.
Nah, kalau turun ke 600 berarti uang kalian sisa kali 100 kali 600. 198 juta. Oke. Kalau naik ke 1000, harga uang kalian sisa 3.300 kali 1.100, 363 juta. Oke, jadi kalian bakal cuan luber kalau harga paninya masih naik setelah kalian tebus. Cuma kemungkinan besar yang mana? Kemungkinan besar menurut gue yang kedua lebih tinggi. Kenapa? Karena ya porsi masyarakatnya bakal mengecil jauh. Ini pun kalau turun ke 600 ya. Kalau turunnya anggapan ke 700, 231 masih beda. Oke, jadi kalian bakal punya pani sebesar 3.300. Kalau kalian jual pani R, jual pani langsung, ya udah, cabut langsung, selesai masalah kalian. Gak usah peduli ntar paninya mau kemana lagi. Nah, kalau untuk beberapa orang yang nggak suka ribet, kayak contoh gue nggak suka ribet nih. Udahlah, gue mau jual pani aja, ya udah. Tinggal jual aja paninya sekarang, ntar paninya udah cuan, jual, paninya udah cuan, jual, gitu aja. Itu opsi ketiga. Oke. So ya, ini perhitungan pani. Jadi ya, kalau sebagai conclusionnya yang bisa gue bilang adalah right issue-nya pani tujuannya untuk menambah porsi owner, ya. Tapi nambahnya dengan posisi yang langsung gede. Kenapa? Ini logika perhitungan aja ya. Kenapa orang mau bikin rasio 1:32? Kalau ini new, ini old, ini udah biasa banget, gak mainstream. Tapi ini kebalikan, ini new-nya 32, old-nya 1. Ya artinya apa? Dia memang gak begitu mau masyarakat tebus. Ngapain? Dia gak perlu untuk masyarakat tebus, buat apa? Oke. Itu pertama. Jadi intinya adalah menambah porsi owner di tujuan right issue pani ini. Dan yang kedua, menipiskan posisi di masyarakat. Oke. So, ini bukan ajakan kalian untuk membeli pani. Sekarang 11.425, gue nggak bisa ngomong karena gue juga ada pani, tapi average gue udah di bawah. Kemarin hampir almost beggar juga, cuma sempat disuspend jadi nggak jadi beggar. Sama sekali ini disclaimer on ya. Bukan ajakan membeli. Gue nggak ada suruh kalian beli pani, sekarang nggak ada. Gue cuma kasih kalian konsep logikanya gimana. Apakah bagus atau enggak? Silakan kalian tentukan sendiri. Oke, silakan tentukan sendiri. Gue nggak pernah saranin, gue nggak akan saranin kalian untuk beli pani. Gue nggak akan saranin kalian buat tebus. Gue nggak akan saranin kalian buat jual R-nya atau segala macamnya. Bebas. Kenapa? Karena menurut gue dengan rasio begini, ya kemungkinan cuannya gede. Memang gede, cuma nggak berarti itu pasti cuan. Kalau tiba-tiba ada masalah, contohnya harga teoritis kan 860 ya. Atau nggak paling simple deh, ini pani arah besok ARB 2 hari 3 hari. Udah beda cerita. Anggapannya gitu aja. Ceritanya udah bakal berbeda ketika besok udah nggak arah. Ceritanya bakal berbeda kalau besok ARB. Kalau misalnya setelah harga teoritis malah drop jadi ke 500, ceritanya bakal berbeda banget. Oke. Sip, semoga kalian bisa mendapatkan sebuah pencerahan dari right issue-nya pani. Dan kenapa gue bisa bilang right issue-nya pani itu menarik. Tapi balik lagi, semua keputusan balik ke tangan kalian. Gak ada paksaan dari gue untuk kalian beli sama sekali. Gak ada paksaan dari gue untuk kalian tebus, untuk kalian hajar pani atau kalian jual pani, kalian terserah kalian. Oke, ini hanya sebuah pencerahan, udah gue hitungin simulasinya bagaimana. Kalau kalian butuh filenya, komen di YouTube. Ntar kalau misalnya banyak yang minta, gue kirimin filenya gimana cara hitungnya. File inilah, semua mungkin gue rapin sedikit. Oke, sip. Semoga bisa memberikan pencerahan dan kalian bisa membuat keputusan dengan tepat. Thanks for watching.